sih? Ada udah ada. Kami dari kelompok BDC6, saya Madarina dan Joshua Abel akan melanjutkan presentasi BDC6 yang lebih dalam. Silakan Bel. Oh iya, di full screen aja nak, bisa nggak? Bisa ya. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dengan outline yang akan kami presentasikan pada siang hari ini. Kita akan mulai dengan review sedikit tentang BDC 6, lalu ada review dan revisi dari SGAM yang beberapa minggu lalu telah kami bahas. Lalu ada penjelasan juga tentang function blocks yang ada di BDC 6 ini. Next. Nah, pertama kita review dulu buat tujuan dari BED, itu adalah untuk menciptakan ekosistem dengan zero emission dengan mengincar 10% dari kendaraan untuk mengurangi 67% emisi. Next. Selanjutnya ini adalah review sedikit tentang spesifikasi umum dari BED C6. Nah, di sini ada spesifikasi secara fisikal, yaitu ada dimensi, wheelbase, kapasitas, bobot, turning radius, approach, dan departure angle. Nah, di sini juga ada jenis baterai yang digunakan, yaitu BED lithium-ion. Lalu ada motor yang digunakan, yaitu BED 3425 TZA. Lalu untuk spesifikasi range berkendara BED ini yaitu sekitar 200 km per 1 kali charge. Lalu ada kecepatan maksimum dari BED ini yaitu sekitar 100 km per jam. Nah, selanjutnya akan langsung kita mulai. Dari komponen layer ini terdiri dari sebagian besar komponen yang berkaitan dengan penggunaan dan pengontrolan energi. Di sini terdapat dua jenis baterai yang digunakan oleh BED C6. Yang pertama itu adalah baterai besar 360 volt atau disebut dengan high voltage battery. Baterai ini digunakan sebagai sumber energi utama untuk menggerakkan bis. Lalu ada pula baterai 24 volt atau low voltage battery. Nah, baterai ini digunakan sebagai sumber dari komponen-komponen pendukung yang ada di bis. Dari low voltage battery ini akan terhubung ke relay 1 dan 2, di mana relay 1 berguna untuk mengatur komponen pendukung yang ada di bagian depan. Contohnya seperti lampu depan, lalu ada misalnya audio di mobil. Lalu untuk relay 2 itu akan mengatur komponen pendukung yang ada di bagian belakang bis. Contohnya seperti lampu rem, lalu lampu atret, dan bagian pokoknya semua yang di bagian belakang. Lalu di sini juga ada power distribution unit. Nah, komponen ini merupakan komponen sebagai penyaluran energi dari dan ke baterai. Dari power distribution unit ini, energi dari baterai akan disebarkan menuju ke komponen-komponen pengguna tegangan besar lain seperti motor, air conditioner, dan auxiliary drive untuk beberapa pompa. Lalu dari masing-masing komponen akan terhubung dengan sensor yang akan memberikan informasi kepada ECU. Nah, di sini di BED ini menggunakan dua ECU, di mana ada ECU 1 yang digunakan untuk mengatur komponen utama penggerak bis, lalu ada juga ECU 2 yang lebih banyak digunakan untuk mengatur komponen pendukung. Next.
Selanjutnya untuk komponen layer, berdasarkan yang dari sensor, ECU akan mengontrol aktuator yang berbeda-beda. Dari analisis yang sudah kami lakukan sebelumnya, protokol komunikasi yang digunakan BYD-C6 Halo, hilang suaranya. Halo? Halo, ya, sok. Ada lagi? Halo? Masih hilang. Iya Pak, kayaknya kurang stabil ini ya, internetnya Abel. Iya. Ya, jadi saya coba lanjutin sampai Abel kembali. Oke. Jadi ya dari data yang didapat dari sensor, ECU ECU tuh bakal kontrol aktuator yang berbeda-beda. Dari analisis kami, protokol komunikasi yang digunakan BDC6 ada 3 macam, yaitu high voltage power flow, low voltage power flow, dan control area network. Nah, untuk high voltage power dan low voltage power dapat lihat di sini bahwa ini hanya gambaran aliran listrik antar komponen. High voltage power untuk komponen-komponen yang membutuhkan tegangan tinggi itu sekitar 360 volt. Nah, kalau low voltage power itu komponen yang dengan tegangan rendah. Yang low voltage. Terus untuk CHAN ini kita pakai soalnya belum kayak udah dijelasin di presentasi sebelumnya, kita belum dapat protokol komunikasi yang asli buat BDC6. Jadi CAN bus ini merupakan standar desain kendaraan listrik untuk komunikasi antara kontrol dengan alat penggerak. Nah, jadi CAN bus ini memberi akses untuk melaksanakan komunikasi kontrol dan menerima feedback antar komponen. Penggunaan komunikasi tipe ini berguna untuk nambah keamanan, terus nambahin fitur juga dan efisiensi melalui software sehingga berujung lebih ekonomis dibanding penggunaan hardwire. Terus selain itu penggunaan CAN bus juga mengurangi jumlah wiring yang diperlukan antara electronic control units menjadi satu aja. CAN digunain untuk komunikasi sensor, BMS, aktuator, modul, dan ECU. Terus selanjutnya information layer. Jadi di gambar ini ngejelasin data yang ditukar atau dikirim dari komponen di zona proses sini ke zona operasi. Data yang ditukar tuh berupa informasi arus, tegangan, daya, temperatur, RPM, throttle, dan brake angle. Untuk kemudian diproses pada ECU 1 dan ECU 2. Kemudian layer fungsional. Jadi ada regenerative braking system. Udah dijelasin. Jadi ini di mana fungsi motor berubah jadi generator selama melakukan pengereman, nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Terus ada IBMS, itu monitor statur baterai yang bakal memberi alarm proteksi, dynamic balancing, manajemen, dan saran-saran lain yang akan menjaga ketahanan baterai dengan berdasarkan informasi yang didapat. Terus ada bidirectional charging, ini memungkinkan nanti bakal dijelasin lebih lanjut, sama ada electronically controlled air suspension. Ntar bakal dijelasin juga. Terus masuk ke layer bisnis. Jadi kembali ke tujuan utama BED, yaitu menciptakan zero emission ecosystem. Salah satu caranya dengan dibuat sistem bis yang menggunakan komponen-komponen yang dapat didaur ulang, serta membuat sistem yang sepenuhnya elektrik sehingga tidak ada gas buangan. Kemudian dengan IBMS, BED-C6 memiliki sistem yang tahan lama dan hemat dalam penggunaan baterai, tapi tetap menjaga performa dari kendaraan itu sendiri. Nah, untuk functionnya.
Jadi ini Intelligent Battery Management System sebagai otak. Jadi fungsinya itu sebagai otak dari baterai, menjaga efisiensi dan lifespan baterai, memberikan alarm dan saran maintenance untuk menjaga performansi baterai, dan menyimpan data baterai dari waktu ke waktu. Jadi pada tiap modul baterai itu sebenarnya terdapat beberapa sel baterai kan, dan sangat penting untuk mengamati tiap sel baterai karena sedikit kerusakan internal dapat membahayakan kendaraan dan pengguna kendaraan itu sendiri. Overvoltage atau undervoltage dari satu sel baterai aja bisa nyebabin thermal runaways yang dapat menyebabkan baterai failure. Jadi pertama ada BMIC, Battery Monitoring Integrated Circuit. Nah, jadi atau biasa disebut cell balancer. Dia bakal monitor tegangan arus dan temperatur dari tiap sel baterai. Kemudian data yang didapat dari tiap sel baterai diperiksa di cell management controller dan dikontrol di situ. Misalkan terdeteksi salah satu sel baterai cuma charging 4,1 volt, sedangkan yang lain mencapai 4,2 volt, maka bakal disimbangin. Jadi nggak ada sel baterai yang dicas lebih dari 4,1 volt. Terus kemudian dijadikan data satu modul baterai. Lalu data itu lalu data untuk masing-masing modul baterai akan disimpan dan diolah di baterai management controllers. Nah, nanti dari sini bakal didapat data state of health, keadaan kapasitas maksimum baterai. Jadi lifespan baterai dapat diperkirakan dan maintenance yang tepat bisa dilakukan. Terus ada state of charge. Ini keadaan sisa isi baterai sehingga jarak yang dapat ditempuh mobil sebelum perlu charging lagi dapat diketahui terlebih dahulu oleh pengendara. Terus ada state of function. Ini perbandingan antara state of health dan state of charge. Terus dari data ini kemudian bakal dilakuin thermal management, electrical management, dan cell balancing dengan microprocessor. Misalkan suhu dari modul baterai terlalu tinggi, maka microprocessor ini akan mengurangi penarikan daya dari modul baterai yang terlalu tinggi itu. Jadi atau ngehentiin regenerative charging atau memberikan alarm berupa check engine light pada human interface-nya. Nah, pada fungsi ini komunikasi antar cell balancer, terus cell management controller dan battery management controllers ini sangat krusial. Jadi si cell balancer harus dapat mengukur keadaan dengan tepat dan real time terus-terusan. Terus arsitektur komunikasi cell balancer dengan CMC ini harus sangat baik dan robust sehingga frekuensi mereka berkomunikasi bisa cepat dan nggak ada missing data. Begitu juga dengan CMC ke BMC agar update keadaan modul baterai yang didapat dan action atau alarm yang diberikan juga tepat dan nggak terlambat. Gitu. Terus selanjutnya ada bidirectional charging. Jadi fungsi ini memungkinkan charging vehicle to grid. Terus juga memungkinkan vehicle to vehicle dan vehicle to load. Gitu. Selanjutnya ada regenerative braking system. Abel, ada Abel? Belum ada ya? Ya, jadi regenerative braking system ini fungsi ketika pedal gas gak ditekan, induction motor bakal jadi generator tadi untuk isi baterai. Jadi dia balik lagi ke power distribution system terus ke baterai. Nah, pedal rem ini digunain sebagai pengaman. Terus ada electronically controlled air suspension. Jadi fungsi ini untuk melakukan pengontrolan pada sistem suspensi bis berupa ketinggian bis biar perjalanan pengendara mulus kalau misalnya ada jalanan yang keradak penduduk gitu. Dia nyesuaiin tingginya gitu, suspensi bisnya. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ayo, silahkan itu pertanyaannya. Itu baru ada satu pertanyaannya. Di chat. Abel baru disconnect, belum connect lagi. Sebentar ya Pak. Di atas biasanya view option ada chat. Tuh Abel baru mau join. Abel udah join lagi. Mau coba jawab yang Arlin. Data terkait baterai simpan bagian apa? Ina. Ya, Udah beres? udah beres. Lagi tanya jawab Bel. Jadi putus internetnya. Iya, gak apa Bel. Ini baru satu pertanyaan Bel. Pertanyaannya apa? Ini yang Arlin mau gue coba jawab. Oh iya. Jadi data terkait baterai itu disimpan di bagian, kalau sepaham saya, di baterai management controllers. Dan sepaham saya sih sejauh ini pengemudi nggak bisa mengakses benar-benar tiap data arus, data voltage secara lengkap dari waktu ke waktu itu. Jadi yang bakal masuk ke interface, human interface-nya tuh si yang tadi state of health, state of charge, state of function yang udah diolah, data yang udah diolah. Jadi kalau sepaham saya gitu. Mungkin kalau dioprek lagi bisa. BTW ini skema intelligent battery management sistemnya dapat dari referensi BYD. Jadi yang BED ada yang referensi buat rumah gitu Pak. Ini yang nama-nama ininya. Tapi kalau secara besarnya bukan dari ada paper gitu Pak. Ya, paper ini dari paper yang khusus BYD bukan? Bukan. Kalau Oh, yang bukan. secara besarnya. Ya. Jadi saya gabungin. Ayo yang lain, Jaka, Ramadhani, Partanu, udah ya. Alvina, Teza, silahkan bertanya. Yang lainnya juga kalau mau. Halo, kok sepi? Ya. Partano mau bertanya, silahkan. Lagi diketik Pak, sebentar. Oh iya. Ya kalau mau bersuara juga nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah tangkap tadi di sistem suspensinya itu ada peran electrical device-nya gitu ya, kalau nggak salah tangkapnya gitu ya. Yang ini Pak, electronically controlled air suspension. Nah, iya itu. Nah, apakah ini berpengaruh besar di apa namanya istilahnya handling berkendaranya itu sendiri gitu? Ketika berbelok atau ketika jalan nanjak atau jalan turun gitu, seperti itu. Ya, mau jawab gak Bel? Boleh. Suspensi hidrolik seperti mobil biasa gitu, seperti itu gimana ya? Oke Pak. Jadi boleh diulang nggak Pak pertanyaannya? Jadi soalnya mendengar setengahnya, yang awalnya nggak dengar.
Mungkin Ya gimana, Abel? tadi dia dengar setengah, mungkin saya ketikin dulu ya Pak. Oke. Bel, ini kedengaran nggak Bel? Kenapa? Putus-putus ya. Kenapa, Nak? Oh itu ada, Tuh. itu Bel. Oh iya. Oh iya Kak. Jadi kalau untuk electronic control Sorry itu typo ya. Banyak digunakannya di berkendara, jadi melihat bukan ke handling sih Kak, tapi lebih ke kondisi jalanannya. Jadi kalau misalnya dia misalnya jalannya banyak lubang dan Suaranya hilang. kurang dekat Abel mic-nya. Halo. Ya, jelas. Ya jadi untuk dari sumber yang kami dapat kemarin sih electronically controlled air suspension ini digunakan untuk melihat kondisi jalannya. Ini ya masih kurang jelas. Luplek terus. Jadi untuk electronically controlled air suspension ini atau ECAS ini untuk melihat kondisi jalanannya Kak. Jadi kalau misalnya jalanannya yang banyak lubang itu kan otomatis dia butuh posisi di gasnya lebih tinggi sehingga agar tidak ngegesruk gitu lah. Gitu kalau kegunaannya. Kalau untuk dibelokan tidak terlalu berpengaruh sih Kak. Dia lebih ke misalnya kalau ketanjakan memang perlu kan agar kalau dia posisinya terlalu rendah ketika memasuki tanjakan akan ngegesruk gitu Kak. Oke. Kalau lihat di bis-bis di Indonesia kan yang kebanyakan digunakan itu jarak jauh ya, misalkan Jakarta Jawa gitu kan, dengan medan jalan yang berkelok-kelok naik turun gitu. Saya penasarannya sih seperti itu tadinya. Apa bakal cocok itu diterapkan di Indonesia dengan sistem seperti ini? Oh, kalau menurut saya cocok sih Kak sebenarnya. Soalnya kalau di jalanan seperti itu kan jalannya yang naik turun gitu. Jadi agar dia bisa memberikan kenyamanan juga sih kepada penumpangnya. Pengaruh di baterainya berarti besar juga ya kalau seperti itu. Apalagi dan kecepatan tinggi ya. Bakal untuk yang besar gitu. Kalau untuk pengaruh ke baterai, kami belum sempat mencari referensinya sih Kak. Tapi dari analisis kami, untuk ECAS ini tuh menggunakan high voltage battery kan. Dia menggunakan auxiliary sebagai salah satu bagian di auxiliary drive-nya. Jadi harusnya tidak terlalu pengaruh banyak sih Kak. Oke, terima kasih. Ya, yang pasti ya suspensinya itu nggak dinamis saat belok, naik turun, tanjakan gitu. Jadi biasanya itu suspensinya itu diatur mau seberapa tinggi gitu. Jadi kan kalau bis kan gitu diatur seberapa tinggi, nanti dia di lock di situ, nah baru jalan gitu. Jadi nggak setiap saat sepertinya suspensinya bekerja naik turun gitu.
kayak bis di luar negeri kan gitu. Jadi ketika berhenti langsung suspensinya bisa sebelah yang turun gitu. Jadi untuk memudahkan penumpang. Jadi miring sebelah gitu, bisa kayak gitu kan. Jadi pas mau jalan dia langsung naik lagi gitu. Oke, Pak. Ya. Ya, itu silakan ada pertanyaan lagi. Nah, mau yang 5 dulu atau yang 1 dulu, nah? Boleh, gue 5 dulu. Sok. Apa perbedaan BMC? Oke, jadi perbedaannya kalau BMC Battery Monitoring Integrated Circuit ini dia sebagai pengambil data dari sel baterai itu. Jadi tiap sel baterai punya satu BMIC ini atau cell balancer itu. Nah terus data itu bakal dikirim melalui CHAN ini ke CMC, Cell Management Controller. Nah dia nih tugasnya ngecek per sel baterai. Jadi kalau per sel baterai ada yang kenapa-napa, dia yang bakal ngekontrol manajemen kontrolnya. Jadi per sel baterai dulu, nah baru habis itu data dari per sel baterai itu dikirim pakai CHAN ke BMC. Nah BMC ini Battery Management Controllers, dia yang bakal ngekontrol secara satu modul baterai gitu. Jadi ya. Jadi yang pertama BMC itu ambil datanya dulu, volt, arus dan temperatur, terus dikontrol per sel baterainya, dilihat dulu, baru ke satu modul baterai. Makanya ada jalurnya kayak gitu. Nah, maaf mau nanya, baterai Ya. yang dipakainya baterai apa ya? Baterainya tadi ini. Maaf ya, Nak, tadi kurang. Gak apa-apa. BED lithium iron phosphate. Jadi ini juga produksi BED sendiri. Lithium iron phosphate ini masih dalam pengembangan lebih lanjut gitu sih ini ya unsurnya. Ini nama baterainya. Oke deh, makasih Nak. Ya, makasih Tes. Jadi kalau terminologi kita tuh BMIC itu adalah papan sel. Nah ini papan sel, ini modul lokal, ini modul pusat gitu. Kalau terminologi kita mah. Oh ya gitu. Terima kasih Pak. Ya, lanjut. Buat pertanyaan yang pertama, nah boleh buka slide yang ada ya? Nih ya. Jadi saya mau coba jelasin ulang. Jadi untuk regeneratif braking system ini tuh digunakan untuk menghasilkan energi ketika dari sumber yang saya dapat itu ketika pedal gasnya tidak diinjak. Jadi ketika pedal gas tidak ditekan, induction motor yang ada di sebelah kiri di roda belakang itu akan berperan sebagai generator. Bila pedal gasnya ditekan, dia berperan sebagai motor untuk menggerakkan roda. Nah di sini dari induction untuk alurnya sendiri sama seperti jika sedang berperan sebagai motor, hanya saja dibalikan. Jadi dari induction motor ketika pedal gas tidak diinjak, roda akan berputar lalu akan memutar induction motor. Nah, lalu dari induction motor itu akan diubah dulu melalui inverter, belum melalui power distribution unit dan menuju ke baterai. Nah di sini ada ECU1 ini gunanya untuk mengatur kondisi di mana kapan induction motor itu berperan sebagai generator atau sebagai induktor. Nah lalu di sini juga tetap digunakan untuk rem biasanya
tapi umumnya digunakan sebagai pengaman saja. Begitu. Bagaimana, El? Selanjutnya, untuk pertanyaan yang nomor 2, apakah ada zona perusahaan dan market? Ada zona perusahaan dan market, kenapa tidak ada? Apakah tidak ada layanan khusus yang diberikan di BD? Kami juga sudah mencoba untuk mencari-cari soal apa sih pelayanan khusus yang diberikan oleh BD ke pembeli. Tapi kami sulit untuk mendapatnya, dan yang kami peroleh hanya BD itu ya hanya menjual bisnis, lalu misalnya serah kepada pembeli. Kami juga belum mencari apabila memungkinkan, bila pembeli yang membeli dengan banyak mungkin mendapat fitur khusus bis lain atau di kendaraan listrik lain, seperti ada yang database itu. Sebenarnya kami belum mencari untuk yang fitur-fitur seperti itu. Okay. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi BYD itu ya apa, mau dibeli Transjakarta ini. Transjakarta nggak tahu nggak nih berapa ratus unit gitu kan rencananya tuh gitu. Tapi dengan kondisi gini nggak tahu nih gimana kelanjutannya. Jadi cukup apa ya, mungkin salah satu pasar terbesar di Indonesia itu Transjakarta. Sama apa dibeli oleh, jadi apa, di partner di Indonesianya adalah Bakri Power. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya udah revisi ya udah direvisi dari sebelumnya, jadi posisi-posisinya juga udah cocok ini. Ada ECU. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ya silahkan, mangga ditutup. Ya, sekian dari BD C6. Terima kasih sudah mendengarkan dan berikan masukan dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.